Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, jemaah salat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik yang Allah muliakan insyaAllah. Pada malam ini kita akan sambung kembali pelajaran kita tentang akhlak dan adab, dan kita sedang membahas bagaimana beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang salah satu adab kepada Allah adalah dengan memperbanyak doa. Semakin banyak doa dilantunkan, semakin beradab kita di hadapan Allah. Karena berarti kita benar-benar menjadikan diri kita sebagai hamba dan menjadikan Allah sebagai tempat memohon pertolongan. Dan di dalam urusan berdoa didetilkan pembahasan. Ketika berdoa ada beberapa perkara yang hendaknya dituruti atau dipenuhi sebelum berdoa agar doa kita makbul. Ada beberapa perkara yang hendaknya dilakukan sebelum berdoa. Di antaranya yang sudah kita bahas, yaitu bertaubatlah sebelum berdoa. Jadi supaya doa diterima, hendaknya doa tidak diiringi dengan maksiat. Bertaubat lalu berdoa itu lebih dekat kepada pengabulan. Kemudian berdoalah dalam keadaan setelah beribadah, itu lebih mulia. Jadi tundukkan diri dulu dalam ibadah baru berdoa. Makanya salah satu yang paling disukai ketika berdoa adalah ketika selesai melakukan ibadah. Salah satunya adalah salat. Dan terakhir yang sudah kita bahas di antara adab sebelum berdoa adalah jauhkan diri dari harta yang haram. Karena orang yang berselimut dengan harta haram, baik bentuknya makanan, minuman, atau pakaian yang sedang dia pakai, atau kenderaan yang sedang dia naiki, lalu dia berdoa padahal dia menempel pada dirinya sesuatu yang haram, maka dijamin doanya tidak diterima Allah. Kalau ada di dalam perut sesuatu yang haram dan belum taubat, maka doa ditolak Allah. Baik, kita sambung masih di dalam adab berdoa, karena ini termasuk beradab kepada Allah. Kalau sebelumnya kita bahas tentang adab sebelum berdoa, maka berikutnya pembahasan adalah al-adab inda doa, yaitu bagaimana beradab ketika sedang berdoa. Yang pertama, istiqbalul qiblah inda doa ma'a tazallul wal wiqar. Disunnahkan ketika berdoa
menghadap ke arah kiblat dengan cara merendahkan diri dan bersahaja. Jadi ketika berdoa ini, walaupun berdoa ke arah manapun dibolehkan, karena syarat sah berdoa tidaklah wajib menghadap kiblat, tetapi sunnah hukumnya untuk menghadap kiblat. Dan ini berdasarkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semuanya hadis sahih riwayat Bukhari. Dari Abdullah bin Mas'ud qala istaqbala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bah fada'a ala nafarin min Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa lalu menghadap ke arah Ka'bah, lalu kemudian dia berdoa untuk salah seorang dari suku Quraisy. Nabi menghadap ke Ka'bah dulu sebelum berdoa. Dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Zaid al-Ansari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-musalla yusalli wa annahu lamma da'a aw arada an yad'u istaqbala al-qiblah. Rasulullah kalau keluar menuju ke tempat salat dan ketika beliau ingin berdoa, maka istaqbala al-qiblah. Beliau menghadap ke kiblat. Kemudian adab berikutnya. Jadi tadi yang pertama itu sunnah menghadap kiblat. Enggak menghadap kiblat pun tidak mengapa. Kalau salat itu syarat sah salat menghadap kiblat. Tapi menyuruh doa itu bukan syarat sah doa. Artinya doa pun tetap diterima selama tidak ada penghalang, walaupun kita tidak menghadap kiblat. Tetapi alangkah baiknya kita menghadap ke kiblat. Yang perlu kita fahami, kiblat itu memang letaknya di atas permukaan bumi, di tanah. Tapi semua kitab menyebutkan kiblat itu hanya letaknya di tanah. Tetapi kalau disuruh sebutan menghadap, itu arah kiblat itu mulai dari arah tanah sampai ke arasy. Begitu disebutkan. Jadi kita naik pesawat, kalau disebut menghadap kiblat, itu pesawatnya enggak harus nungging ke tanah. Jadi orang mengira selama ini kiblat harus menghadap ke tanah. Jadi kalau mau solat dalam pesawat terpaksa nungging begini kan untuk bisa menghadap ke arah tanah. Nah, di dalam kitab-kitab para ulama sepakat mengatakan letaknya Ka'bah itu di tanah. Tetapi yang dimaksud adalah pancarannya dari tanah, dari bumi sampai ke arasy. Dari kemanapun, ya, kemanapun kita berada, itu arahnya ya ke arah itu. Jadi jangan sampai mengira bahwa kiblat hanya yang di Makkah itu saja yang dimaksud kiblat ke arah Ka'bah. Jadi kalau kita berdoa di dalam pesawat, otomatis kita kalau menghadap kiblat kan harus nunduk ke bawah untuk bisa menghadap ke arah kiblat. Tidak begitu. Ke arah kiblat, maka pancaran dari Ka'bah ke arasy itu arah. Kemudian adab berikutnya ketika sedang berdoa adalah raf'ul yadain inda doa, hendaknya mengangkat tangan. Ini sunnah. Sekali lagi yang perlu kita fahami, mengangkat tangan bukan wajib, tapi sunnah. Ada orang yang protes, mengatakan, masa berdoa enggak angkat tangan? Angkat tangan sunnah. Enggak angkat tangan, apakah doa kita didengarkan? Didengarkan. Cuma salah satu sunnahnya adalah mengangkat tangan. Dan ini juga didasarkan kepada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala rafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu. Rasulullah mengangkat tangannya. Faqala, lalu dia berdoa, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, ini dalam kasus ini, ya Allah, aku berlindung kepadamu
dari apa yang telah dilakukan oleh Khalid. Yang dimaksud adalah Khalid bin Walid. Kenapa Rasulullah berdoa dengan mengatakan, ya Allah, aku berlepas tangan dari apa yang telah dilakukan oleh Khalid bin Walid? Padahal Khalid bin Walid panglima perangnya. Disebutkan dalam salah satu perang, saya lupa nama perangnya apa, Khalid bin Walid pernah membunuh atau dia tetap memotong leher orang kafir yang sudah menyerah. Lalu karena Khalid berada di hadapannya dengan pedang terhunus, orang kafir ini mengucapkan syahadat di depan Khalid. Khalid tidak percaya. Khalid mengira ini syahadatnya karena takut dibunuh aja. Mungkin kalau enggak dibunuh dia enggak mau ucap. Tetap ditebas oleh Khalid. Dia sudah mengucap syahadat, tapi tetap ditebas oleh Khalid, meninggal. Sampai berita ini ke Rasulullah. Rasulullah menegur Khalid. Rasulullah berkata, bukankah dia telah mengucapkan kalimah? Dia telah menyatakan keimanannya. Kata Khalid, ya Rasulullah, dia itu karena takut saja dia bersyahadat. Nyan karena ia mati. Kira-kira begitulah. Tapi Khalid enggak bicara bahasa Aceh waktu itu. Nyan karena ia mati, kata Khalid. Jadi disitulah Rasulullah menyesali apa yang dilakukan Khalid. Sampai Rasulullah mengatakan, seharusnya orang yang telah mengucapkan syahadat, engkau tidak lagi membunuhnya. Urusan dia berbohong, urusan dia dengan Allah. Disitulah Rasulullah mengangkat tangannya, lalu mengatakan, ya Allah, aku memohon perlindungan darimu, aku tidak bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan oleh Khalid. Maksudnya, ya Allah, nya urusan roh dengan Khalid, ya Allah. Sampai begitu Rasulullah enggak tahu harus bagaimana dengan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini memang kerjanya tebas saja. Pernah dalam satu hadis sahih yang lain, dia bukan hanya menebas manusia, jin perempuan pun pernah ditebasnya. Silakan baca sejarah Fatuhu Makkah. Setelah berhasil membebaskan kota Makkah, ada sekelompok yang melarikan diri dari Makkah, sekelompok orang kafir mendirikan kabilah baru di pinggiran kota Makkah. Dan mereka ini, sekelompok kecil ini yang enggak mau Islam, mulai lagi menyembah berhala. Lalu sampai berita ini ke Rasulullah, sampai berita bahwa berhala telah disembah kembali oleh sekelompok kecil. Yang anehnya, berhala itu berbicara. Lalu Rasulullah memanggil Khalid, Khalid, silakan pergi lakukan investigasi, bawa pedang, lalu engkau tebaslah berhala itu, maka engkau akan melihat siapa yang keluar dari berhala itu, tebaslah yang keluar itu, kata Rasulullah. Khalid, sami'na wa ta'na, bawa pedang, langsung menuju ke kampung itu, dan ditebasnya berhala. Yang keluar adalah jin perempuan, berambut panjang, bukan kuntilanak. Karena kalau sudah bilang-bilang berambut panjang, itu sudah kuntilanak terus itu. Berambut panjang, hadis sahih ini. Silakan cek bunyi hadisnya panjang. Begitu keluar, dialah yang membuat berhala itu berbicara. Panenanam, ditakal sekali lagi sama Khalid. Jin pun takut kepada Khalid. Jadi makanya disebut dengan gelar Saifullahil Maslul, pedang Allah. Pedang Allah yang terhunus. Makanya Khalid tidak boleh meninggal di medan perang. Karena kalau dia meninggal di medan perang, maka pedang Allah jatuh. Sedangkan pedang Allah enggak boleh jatuh. Makanya Khalid tidak pernah dibunuh di medan perang, tapi meninggal di atas kasurnya dalam keadaan sakit. Sampai dia sendiri menangis. Dia bersedih, semua anak buah, semua pasukan syahid. Masa dia panglima tidak bisa syahid? Masa meninggal dalam keadaan sakit? Disitulah dijelaskan Allah menjaga agar pedang Allah tidak dijatuhkan.
Sempat Khalid meninggal di medan perang, orang akan berkata, akhirnya pedang Allah kalah juga. Karena dia telah digelar dengan pedang Allah oleh Rasulullah. Nah, itu rahasianya. Maka semua hidup kita ini, itu diatur dalam kebaikan Allah. Nah, ini salah satu dalil sunnah mengangkat tangan. Dalil yang lain, an Abi Musa qala, da'a Nabi sallallahu alaihi wasallam bima'in fatawadda' bihi summa rafa'a yadayhi faqala Allahumma ighfir li Ubaid Abi Amir wa ra'aitu bayad ibtai. Kata Abu Musa, Rasulullah berdoa dan ketika itu dia baru selesai berwudu dengan air masih bekasan wudu. Summa rafa'a yadayhi, lalu dia mengangkat tangannya kepada Allah ke langit, lalu dia berkata, ya Allah, ampunkanlah Ubaid Abi Amir wa ra'aitu bayad ibtai, dan aku melihat putihnya ketiak Rasulullah. Berarti menunjukkan Rasulullah terangkat tangan tinggi. Karena kalau enggak tinggi mana nampak ketiak. Nah, cuma semua kesaksian sahabat asal Rasulullah nampak ketiak selalu disebutkan putihnya ketiak Rasulullah. Kalau kita yang berdoa nampak ketiak, hadis langsung bisa susah dibaca orang. Hitamnya ketiak beliau. Misalnya susah kan gitu. Jadi jemaah belakang Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain, an Salman Al-Farisi, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allah hayyun karimun yastahi, idza rafa'a ar-rajul yadayhi ayaruddahuma sifran khaibatain." Hadis sahih riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Kata Salman Al-Farisi, Rasulullah berkata, sesungguhnya Allah yang maha hidup, maha mulia, Allah malu. Kapan Allah malu? Kalau seorang hamba rafa'ar rajul ilaihi yadayhi, kalau seorang hamba mengangkat tangannya kepadanya. Artinya kalau sudah seorang hamba mengangkat tangan kepada Allah, maka Allah malu kalau tangan itu kembali ke pangkuan sifran khaibatain, kembali ke pangkuan dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Maksudnya, tidak mungkin orang yang berdoa bisa pulang dengan tangan kosong. Pasti diterima Allah. Syaratnya jangan membawa penghalang yang sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Jangan makan haram, jangan melakukan dalam keadaan bermaksiat, dan paling bagus berdoa dalam keadaan setelah menyembah Allah. Jadi ini dalil-dalil ini, masih banyak dalil yang lain menyebutkan ada sunnahnya untuk mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan itu kadang-kadang Rasulullah melakukannya setinggi bahu. Biasanya permintaan normal, permintaan biasa. Tapi ketika Rasulullah meminta sesuatu yang sangat-sangat diinginkan dan memohon sesuatu yang memang membutuhkan perjuangan lebih untuk mendapatkan hasilnya, Rasulullah selalu mengangkat tangan tinggi. Ini sudah model angkat tangan istighatsah. Jadi memohon, dia semakin tinggi, makin semakin tinggi harapan yang diharapkan dari doa. Makanya ketika doa meminta hujan, dalam doa ketika Rasulullah minta hujan itu, sahabat mengatakan ketika beliau berdoa mengangkat tangan, tingginya tangan Rasulullah sehingga kami melihat ketiaknya yang putih. Jadi model angkat tangan boleh sebahu, boleh tinggi, bagi kita yang punya harapan lebih. Artinya betul-betul harapan meminta, memohon kepada Allah. Orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang sedang dalam bencana, angkat tangan lebih tinggi. Dan isyarat itu dilakukan oleh Rasulullah. Berarti kita memohon lebih hebat daripada Allah SWT. Yang tidak ada model angkat tangan, yaitu taruh di atas paha. Taruh atas paha, bifirli wali walidayya warhamhuma, dalam hati, ya Allah, hana pampun je, hana pampun pih je. Jadi enggak serius. Tangan taruh atas paha, itu orang itu kalau berdoa itu pasti enggak serius. Dia seakan-akan merasa sempurna. Dia merasa bahwa engkau beri pun boleh, tidak engkau beri pun boleh.
Yang penting lung afanza kana, ya. Ya, isteri sudah ada, anak sudah ada, rumah sudah besar, mau beri pun boleh, tidak beri pun boleh. Nah, ini tidak diajarkan meletakkan tangan di atas paha. Angkat. Angkat ini menunjukkan kita serius di hadapan Allah. Ya. Kemudian yang perlu kita garis bawahi, kalau enggak angkat tangan itu tidak berdosa. Karena ada orang yang melihat orang kadang-kadang dia duduk begini, lalu mulutnya qomat kamil Allahumma Allahumma, dia duduk saja begini. Ada orang yang merasa seperti aib, seperti lihat, ada orang dia berdoa enggak angkat tangan. Jadi mengira angkat tangan itu adalah wajib, tidak. Enggak angkat tangan pun doa tetap terlayangkan. Cuma sunnah mengangkat tangan. Ada tempat-tempat yang malah tidak disuruh angkat tangan. Salah satunya yang disepakati adalah khatib di atas mimbar ketika sedang khutbah Jumaat. Itu disepakati tidak angkat tangan. Jadi tidak diajarkan dalam satu kitab pun khatib di atas mimbar Allahumma fir lil muslimin wal muslimat, tidak ada. Yang ada hadis Rasulullah pernah menunjukkan jarinya. Jadi ketika dia berdoa begini, ketika di atas mimbar. Yang begini tidak. Makmum terserah. Ya, mau angkat tangan ada pendapat, tidak angkat tangan pun ada pendapat. Ya, jadi dalam urusan ini itu baru kita dapatkan kenyataan waktu khatib di atas mimbar itu sepakat para ulama tidak diangkat, khatib tidak mengangkat tangannya. Selain daripada itu silahkan. Silahkan. Ketika kita bicara tentang makanan haram tidak diterima Allah, pakai baju haram doanya tidak diterima Allah, kan Rasulullah juga mengatakan rajulun fis safar ash'asa wa akbar yamuddu yadayhi ila sama. Kata Rasulullah, ada seorang laki-laki berada di tengah padang pasir dalam keadaan lelah, dalam keadaan berdebu, lalu dia angkat tangannya kepada Allah. Rasulullah pun menggambarkan tentang orang angkat tangan kepada Allah. Baik, jadi angkatlah tangan kalau memang ingin mengangkat. Oh, sudah capek, enggak sanggup, tidak perlu angkat tangan, tapi jangan menunjukkan perbuatan yang meremehkan sehingga dia angkat tangannya hanya letakkan di atas paha. Itu tidak ada ajarannya. Ya. Kemudian adab berikutnya dalam berdoa yaitu as-sana' 'ala Allah subhanahu wa ta'dhimihi summa as-salat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika berdoa kalau mau makbul, maka pujilah Allah lebih dahulu, kemudian bersalawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Fudalah bin Ubaid qala bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun iz dakhala rajulun fa shalla faqal. Ada seseorang berada di hadapan Nabi. Nabi sedang duduk, lalu orang itu masuk. Fa shalla, lalu dia salat. Faqala, dia berkata Allahumma ighfirli warhamni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajilta ayyuhal musalli. Engkau terlalu terburu-buru, kata Rasulullah. Jadi ada seorang laki-laki datang langsung salat, habis salat dia langsung berdoa dengan bahasa Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkan aku. Warhamni, ya Allah sayangilah aku. Faqala Rasulullah langsung mengatakan, menegurnya, ajilta ayyuhal musalli. Orang yang sedang salat, kata Rasulullah. Ini kemungkinan Rasulullah tidak mengenal nama orang tersebut. Karena kan Madinah itu luas dengan berbagai suku. Ada orang-orang Arab Badui yang tidak diketahui namanya oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah memanggil dengan bahasa yang mulia, wahai orang yang salat, ajilta, engkau ini terlalu terburu-buru. Lalu Rasulullah mengajarkan, iza sallaita faqa'atta fahmidillah bima huwa ahluh wa salli alayya summa da'u. Kalau engkau ingin berdoa, maka ucapkanlah puji-pujian kepada Allah. Jadi fahmidillah, ucap dulu puji-pujian yang layak kepada Allah.
Wasalli alayya, kemudian bersalawatlah kepada aku. Summa da'u, barulah engkau berdoa, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah mengatakan dua syarat baru diterima doa. Puji Allah, salawat ke Nabi, baru diterima. Kalau tidak, maka doanya terputus di tengah jalan. Allah tidak akan menerima doanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah berkata, kullu du'ain mahjub hatta yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua doa akan terhijab kecuali mereka yang lebih dahulu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu dan adik-adik maka Allah, kita ini jangan meminta ke Allah tanpa mendahului memujinya. Walaupun Allah tidak butuh pujian kita. Allah itu tanpa dipuji pun tetap mulia. Kita yang suka dipuji. Allah dipuji tidak dipuji tidak akan menggoyangkan singgasananya, tidak akan merendahkan kedudukannya dengan tidak dipuji, dan tidak akan meninggikan karena memang sudah tinggi. Jadi Allah tidak butuh pujian. Jadi untuk apa kita puji Allah? Itu jembatan kita untuk menghambakan diri supaya Allah sayang. Kita dengan manusia saja kalau mau meminta, itu kan puji-puji dulu. Ini adik-adik ini yang santri-santri kalau mau minta model ayam yang disukai di dapur, karena sering muji-muji tukang dapurnya kan. Abang ganteng, ibu nggak ada lain yang tercantik, itu supaya dapat sayapnya, sayap ayam. Itu model begitu. Nanti kalau dibagi ikan, ada yang suka kepala, itu muji-muji. Ada lain yang paling baik di dapur ini kecuali ibu, di luar dapur banyak yang baik. Nah, jadi hal-hal begini itu dengan manusia saja kita sering meminta dengan memuji. Allah adalah yang paling berhak dipuji. Puji-pujian terserah. Boleh alhamdulillah, boleh alhamdulillah rabbil alamin. Ada riwayat yang menyatakan hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Diulang lagi, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Ada riwayat yang menyebutkan itu. Jadi puji-pujian terserah. Setelah itu bersalawatlah kepada Nabi. Bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad. Salli, banyak orang kesalahan ketika menyebut salli. Salli itu tidak dipanjangkan. Kalau dipanjangkan, maka kita ingin mengatakan bahwa Allah itu perempuan. Kalau salli pakai ya, itu kita ingin mengatakan Allah perempuan. Itu kembalinya ke muannas. Allahumma salli, sudah salah. Salli tidak panjang. Allahumma salli ala Muhammad. Ada satu lagi kesalahan paling banyak. Ada orang yang melantunkan salawat sallallahu wasallama, itu ma-nya dipanjangkan. Sallallahu wasallama, ma dipanjangkan. Dengan memanjangkan ma, kita ingin mengatakan Allah itu dua. Jadi kesalahan-kesalahan ini sudah enak untuk dinyanyikan di mulut sehingga lupa yang benarnya bagaimana. Baik. Sedikit lagi, kemudian di antara adab berdoa kepada Allah, su'alullah subhanahu bi asma'ihi wa sifatihi. Perbanyaklah berdoa dengan nama-nama Allah. Nama-nama dalam Asmaul Husna, dengan sifat-sifat Allah. Jadi ketika meminta kepada Allah, puji-pujilah Allah dengan Asmaul Husna. Panggil-panggillah Allah dengan nama-nama itu. Kita panggil Allahumma arhamni ya arhamar rahimin, Allahumma arzuqni ya Razzaq. Kita panggil ya Fattah, ya Alim. Macam-macam kita panggil Allah. Semakin banyak nama-nama itu kita sebut, maka semakin baik dan semakin dekat doa kita di dalam pengabulan. Azan jam berapa? 11 menit tu. Masih ada waktu sedikit lagi, nanti kita berikan tanya jawab sekitar 8 menit. Nah, adab berikutnya adalah, ini adab ketika sedang berdoa kepada Allah, yaitu al-azam wal jazam fil masalah. Niat yang kuat dan bersungguh-sungguh ketika memohon doa.
Jadi ketika berdoa itu betul-betul pikiran, hati connect, cocok. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, la yaqulanna ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian berdoa dengan cara Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunkan aku kalau engkau menginginkan. Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, sayangilah aku kalau engkau menginginkan. Ini dilarang melakukan hal seperti ini. Li'azimal mas'alah fa innahu la mukrih lahu. Seharusnya orang berdoa itu harus berazam, yakin bahwa Allah itu dia pasti memberi, bukan kalau engkau inginkan. Jadi dengan mengucapkan in syi'ta, kalau engkau inginkan ya Allah, berilah aku rezeki, ya Allah kalau engkau inginkan berilah aku ini, kalau engkau, dengan mengatakan in syi'ta, maka ada beberapa kesalahan yang telah kita lakukan. Di antaranya, seakan-akan Allah terpaksa, bi anna Allah lahu mukrah 'ala syai'. Seakan-akan Allah terpaksa. Jadi kita ini seakan-akan enggak enak kita paksa Allah. Maka kita bilang saja in syi'ta, menyodrona nak kabulkan, alhamdulillah, hana nak kabulkan pi je. Seakan-akan Allah adalah orang yang terpaksa. Sama seperti kita enggak enak dengan orang. Boleh pinjam uang, kalau ada boleh, alhamdulillah. Kalau enggak ada pun ya enggak apa-apa. Itu kan kita karena merasa orang itu punya kekurangan, sehingga kita mencoba untuk mengendorkan permintaan. Allah tidak punya kekurangan. Jadi dengan mengucapkan in syi'ta, seakan-akan kita melihat posisi Allah terpaksa mengabulkan. Jadi dia kabulkan karena enggak enak dengan kita. Jadi seakan-akan begitu, padahal Allah jauh dari sifat itu. Nah, kemudian kekurangan kedua, dengan mengucapkan in syi'ta, ka'annahu yara anna hadza amrun 'azim 'ala Allah, faqad la yasha'hu li kaunihi 'aziman 'indah. Dengan mengatakan in syi'ta, maka kita memandang bahawa seakan-akan Allah, bahkan seakan-akan doa yang kita minta terlalu berat bagi Allah. Terlalu berat. Sehingga kita mengatakan kalau engkau sanggup, kabulkan. Kalau engkau enggak sanggup, ya enggak apa-apa jugalah. Jadi enggak boleh bilang-bilang in syi'ta itu. Enggak boleh bilang kalau engkau inginkan kiban yang mahadrona ya Allah. Enggak bisa begitu. Allah tidak ada yang berat bagi dia. Tidak ada yang berat. Rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Bagi Allah kecil sekali mengabulkan permintaan, kecil sekali. Yang tidak kita minta saja entah macam-macam diberi. Yang tidak kita minta macam-macam sudah diberi. Apalagi yang kita minta. Nah, jadi itu kesalahan bahwa seakan-akan Allah terasa berat mengabulkan. Kesalahan ketiga dengan mengucapkan in syi'ta annahu yash'ur bi anna at-talib mustaghni 'anillah, ka'annahu yaqul in syi'ta faf'al wa in syi'ta fala taf'al. Dengan mengucapkan in syi'ta, maka kita seakan-akan tidak butuh Allah. Seakan-akan kita tidak terlalu butuh. Kalau engkau terima, alhamdulillah. Tidak terima pun, alhamdulillah. Ini menunjukkan kita tidak terlalu membutuhkan Allah. Padahal kita ini memang benar-benar membutuhkannya. Di sinilah kesalahan kalau berdoa dengan mengucapkan in syi'ta. Jadi enggak boleh doa-doa itu digantungkan dengan kalimat kalau engkau bisa ya Allah, kalau engkau ingin ya Allah. Tidak bisa begitu berdoa. Jadi harus yakin. Minta tegas, padat, tegas minta kepada Allah. Itu Allah suka. Berarti kita betul-betul meyakini Allah yang Maha berkuasa.